Hai sahabat Hijai, selamat datang kembali di HTDKL, tempat kita sharing bersama dari huruf alif sampai huruf ya. Oke teman-teman di rumah, pasti pernah mendengar berita di sosial media ataupun di televisi. Di situ memberitakan bahwasanya ketidakpuasan seorang orang tua atas kinerja guru dalam pendidikan. Mereka berharap anaknya itu langsung jadi pintar, secara instan langsung bisa. Apakah bisa seperti itu? Dan apakah membutuhkan proses dalam pembelajaran tersebut? Maka hari ini kita akan membahas tentang bahwasanya guru itu bukan seorang pesulap. Tentu saya tidak sendiri, di sini saya ditemani oleh Ustadzah Kiki. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ustadzah? Alhamdulillah baik. Selamat datang di HTDKL Ustadzah. Iya, terima kasih atas undangannya. Oke teman-teman di rumah, bersama kita semua ini Ustadzah Kiki, beliau itu sudah terjun di dunia pendidikan, terkhusus ngajar antum ya Ustadzah? Iya. Wah udah lumayan lama banget dan tentu udah banyak lika-liku yang antum hadapi pasti ya. Terkhusus di pendidikan Islami ataupun Al-Quran, benar Ustadzah? Betul. Alhamdulillah. Dan untuk informasi aja, Ustadzah Kiki ini salah satu guru yang ada di DKL. Alhamdulillah. Oke kita langsung aja Ustadzah ya. Boleh. Oke Ustadzah, karena antum guru, pasti antum bertemu banyak anak-anak, banyak orang tua. Betul. Dari sekian banyak orang tua, terus anak dulu ya. Dari sekian banyak anak itu pasti antum melihat gimana cara belajar anak-anak tersebut. Benar Ustadzah ya? Iya. Nah, oke bisa cerita nggak gimana Ustadzah? Ini mungkin ceritanya banyak dan seru nih. Silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk belajar anak itu memang banyak macamnya gitu, karena setiap anak itu kan punya karakter tersendiri gitu. Misalkan si A dia sukanya di lapangan ataupun secara fisik gitu. Ada juga anak yang sukanya melihat gambar gitu. Ada juga yang hanya mendengarkan saja gitu. Jadi setiap anak dalam satu lingkup pembelajaran itu pasti berbeda gitu. Jadi nggak semua anak yang kita ajar tuh sama gitu. Suka fisik semua, misalkan praktek semua ada. Kalanya dia itu suka dengan diskusi gitu. Oke, berarti macam-macam itu anak itu banyak. Banyak, karakternya banyak. Kalau saya boleh tanya, mereka tuh lebih cenderung kemana? Kalau dipresentasikan mungkin 50% dalam kelas ataupun berapa persen? Sepengalaman saya itu anak-anak lebih cenderung ke aktivitas fisik sama yang berbentuk dia melihat gambar gitu ataupun video gitu. Oh, anak-anaknya bolang semua ya. Misalkan membuat kerajinan apa gitu. Si anak itu nggak hanya melihat di tayangan gitu, dia harus bisa praktek langsung gitu. Kita juga mencontohkan gitu. Oh, berarti anak-anak terkhusus mungkin anak-anak zaman sekarang ya, itu lebih cenderung ke apa ya, kayak mengerjakan sesuatu yang seluruh indrawinya dilaksanakan. Iya betul, nggak hanya duduk diam mendengarkan, itu enggak. Zaman sekarang anak-anak kalau kita sudah persiapan misalkan ada proyektor nih, kita mempersiapkan alat itu, anak-anak udah antusias untuk melihat. Apalagi ada anak yang langsung duduk di depan tuh deket banget gitu. Itu salah satu gaya belajar dia, bahwa dia harus lebih dekat dengan apa yang dia suka. Berarti dia suka dengan hal-hal yang kita contohkan gitu. Masya Allah, menarik banget ini. Tadi antum bilang gaya nih. Pasti dari sekian banyak jenis anak tersebut gayanya banyak ya. Banyak. Bukan gaya renang ya Zara? Bukan. Beda lagi. Ini gaya belajar anak atau gaya belajar seseorang untuk menuntut ilmu. Bisa sebutkan sih gaya-gaya belajar tuh ada apa aja sih? Gaya belajar itu sebenarnya banyak, tapi yang cenderung ada ataupun yang anak itu muncul gitu kan karakternya itu ada kinestetik, ada auditori, kemudian ada yang visual gitu. Kalau visual itu misalkan anak cenderung lebih suka ke gambar, melihat gitu. Kalau yang kinestetik itu anak suka dengan hal-hal yang berbau praktek langsung
ke lapangan ataupun melihat secara langsung apa yang diajarkan gitu. Kemudian satu lagi yang auditori itu si anak suka mendengarkan secara lisan apa yang diucapkan atau didengar oleh dia gitu. Sebenarnya ada lagi sosial gitu ataupun logis gitu, dia berarti suka dengan hal-hal yang berbau angka, misalkan matematika ataupun hal-hal yang berhitung gitu kan. Kemudian kalau yang tadi yang sosial itu berarti dia suka berdiskusi. Berdiskusi. Ada juga yang soliter. Soliter itu dia berarti sukanya sendiri. Tapi bukan penyendiri, tapi kalau dia sedang mengerjakan sesuatu, ada kebisingan atau suara-suara berisik gitu, dia akan terganggu gitu. Ya, ibarat dia tuh, kalian jangan ganggu saya. Iya, benar. Bukan berarti dia hidup sendiri, bukan, tapi memang gaya dia memang seperti itu. Berarti banyak ya Ustazah ya? Iya, banyak. Tapi yang rata-rata yang sering kita temui itu tiga. Yaitu apa tadi Ustazah? Kinestetik, auditori, sama visual. Iya. Kalau kinestetik bukan berarti si anak itu nakal ya. Kadang-kadang kan si anak nggak mau diam nih kalau kita ajar kemana-mana, keliling, tengok-tengok atau apa. Itu memang gaya dia. Memang gaya dia menyerap pembelajaran yang kita ajarkan itu dengan cara seperti itu. Nggak mau diem gitu, jalan-jalan. Kayak teriak-teriak. Kalau teriak itu berarti jatuhnya kayak ke yang visual auditori. Jadi dia membaca keras juga termasuk gaya belajar dia gitu. Jadi bukan berarti dia kenapa. Kalau teriak nggak jelas baru iya, itu ada sesuatu. Oke, Masya Allah, berarti gaya ini lumayan banyak ya, kayak ngalahin gaya berenang gitu. Ini saya pengen tahu nih Ustazah, gaya kan tadi udah Ustazah sebutkan. Pernah nggak sih Ustazah, ini pengalaman Ustazah sendiri ya, Ustazah pernah balik ke yang tadi saya awal ucapkan itu, pernah nggak sih ketemu sama orang tua bilang ke diri Ustazah sendiri, Ustazah tolong nih anak saya pokoknya harus ini, pernah ketemu nggak sih? Pernah dengar, secara langsung bilang bahwa saya kan nggak hanya ngajar Al-Quran gitu ya, mengajar mata pelajaran lain. Kadang orang tua tuh anak ini harus bisa di bidang misalkan matematika gitu, dia berarti kalau diajar harus langsung bisa, itu kan nggak mungkin gitu kan, harus ada jalannya tersendiri, prosesnya gitu. Berarti hampir setiap guru tuh pasti ada orang tua yang secara pribadi menyampaikan target orang tua terus kepada gurunya ya. Dari gaya sama target orang tua tersebut, ada nggak sih kolerasi antara dua ini? Harus ada, karena jika kita memberikan materi tapi si anak itu tidak bisa menerimanya, kita harus mengerti tuh si anak itu karakternya bagaimana, apakah dia cenderung ke kinestetik atau ke visual gitu. Jadi harus ada prosesnya. Jangan sampai kita harus mengajar misal materi A, si anak harus langsung bisa nih materi A, itu nggak bisa. Harus ada prosesnya, karena kita harus mengikuti si anak itu juga. Kalau zaman dulu kan kita cuma ngomong, anak mendengarkan, sudah selesai. Rata-rata kan seperti itu. Tapi zaman sekarang kita harus mengerti si anak itu. Jadi misalkan si anak itu sukanya dengan menggambar ataupun apa, kita ikuti gitu. Berarti ada pendekatan yang lebih dalam dari guru ke murid. Iya. Masya Allah, makin capek nih gue ya. Kita agak loncat dikit Ustazah. Kalau tadi kan secara umum ya, ini kita khususkan ke pembelajaran Al-Quran. Sebenarnya dari semua gaya pembelajaran itu, anak itu mana sih yang lebih cocok ke Al-Quran, pembelajaran Al-Quran? Kalau untuk Al-Quran itu lebih cocok ke auditori sama kinestetiknya. Kinestetik kan nggak harus fisik nih ya. Kita mencontohkan gitu, memberikan contoh bagaimana cara membaca yang benar. Kalau untuk materi mungkin mendengarkan masih bisa, tapi kalau cuma mendengarkan saja nggak bisa gitu, harus dengan contoh. Misalkan membaca huruf hijaiyah yang ini, itu kan misalkan makhrajnya dari sini, kita harus mencontohkan juga, nggak hanya mendengarkan gitu. Berarti dua ya, auditorik sama. Iya, kalau visualnya. Visual ya. Visual bisa, cuma
kalau untuk baca Al-Quran lebih bagusnya sih kinestetik sama auditori sih menurut saya. Oh, saya juga pernah lihat beberapa di media sosial tuh ada yang belajar Al-Quran atau hafalan Al-Quran dengan visual. Benar. Kayak dia hafalan surat pendek, surat An-Nas. Nah, dia pakai visual itu. Oh, Iya, berarti itu sangat membantu sekali ya. Iya. Terkhusus untuk hafalan anak-anak Ya juga. betul, apalagi misalkan di rumah sering memutar juz amma ataupun ayat-ayat Al-Quran, anak-anak kan nggak begitu fokus tapi dia mendengarkan. Nah, lama-lama dia akan terbiasa dan hafal sendiri. Masya Gitu. Allah. Nggak harus fokus mulu. Oke. Dari dua gaya ini, secara realitasnya pembelajaran Al-Quran, dalam pembelajaran Al-Quran, pola ini benar-benar bisa diterapkan sekali nggak sih? Menurut saya sih harus bisa. Harus gitu. bisa. Karena sebagai guru atau pendidik gitu ya, itu harus bisa melihat si anak itu, dia sukanya dengan cara mendengarkan terlebih dahulu gitu. Jadi kita kasih materi dengan cara lisan, setelah itu kita praktekkan gitu. Jadi gaya belajar anak juga nggak hanya satu, maksudnya satu anak itu nggak hanya satu gaya gitu. Satu anak bisa 2 gaya, bisa 3 gaya gitu. Oke, nih, antum pernah dengar nggak sih? Mungkin kalau saya sering perhatikan ya di jalan ataupun di media sosial iklan itu, ayo ikut tahfiz di sini. 3 bulan mungkin. Itu mungkin nggak sih? Enggak lah. Karena semua itu kan butuh proses gitu. Kayak kita membuat makanan nih, contohnya misalkan kita mau masak, kita juga harus tahu nih tahapannya, nggak asal kita tahu bahannya masukin semuanya jadi masakan, itu kan nggak, harus ada prosesnya gitu. Berarti proses itu salah satu faktor Nah, penting. iya, Berarti betul. ada ya teman-teman luar, hati-hati. Ada penawaran sejam langsung bisa mati-mati Ya, ya. enggak. No, enggak. Apalagi sebulan kamu bisa hafal Al-Quran. Adanya ini, pasti kita mati semua. Iya. Berarti semuanya butuh proses. Betul. Oke, berarti salah satu mungkin dari proses itu ada target. Kalau di Al-Quran sini kan antum mengajar Al-Quran juga kan ya. Pada umumnya rata-rata target pembelajaran Al-Quran itu apa sih? Targetnya misalkan di bukunya misalkan buku 1 gitu misalkan ataupun buku dasar, targetnya hafalan misalkan Anas sampai Al-Kafirun misalkan gitu. Ya kita bertahap gitu, nggak langsung dari Anas sampai Al-Kafirun itu kita kasih semua gitu. Jadi bertahap, misalkan sehari bisa Anas tapi berulang gitu, nggak harus Anas sampai apa gitu, harus berulang-ulang. Besokannya juga kita harus diulang lagi gitu, harus berulang gitu, nggak boleh ataupun nggak harus satu kali satu hafal semuanya, itu enggak, harus ada prosesnya. Anak itu nangis kalau, ayo sekarang kita hafalan Anas sampai Al-Kafirun. Ya pasti. Makanya harus ada proses, misalkan dia kurang menikmati tuh pembelajarannya, kita cari cara gitu, apakah dengan ice breaking gitu dulu gitu, jadi nggak fokus ke situ gitu. Oke, Masya Allah. Harus luar ada biasa. selingannya. Kalau membicarakan proses normalnya Ustaz ya, Ya. seorang untuk menuntut khusus Al-Quran, dia dari 0 sampai bisa lancar baca Al-Quran itu berapa waktu lamanya Ustaz? Kalau waktu itu tidak bisa kita tetapkan, misalkan kamu harus bisa baca Al-Quran ataupun Iqra gitu ya, dari Iqra 1 sampai Iqra 6 harus bisa dalam 3 bulan, itu nggak bisa. Kita harus ngeliat potensi si anak dulu, si anak itu mampu nggak kita kasih materi misalkan satu buku gitu, harus bisa satu buku dalam 1 minggu, itu nggak mungkin gitu, karena prosesnya tuh agak lama, apalagi kalau dalam belajar Al-Quran kan harus ada pendampingan gitu, nggak bisa sendiri gitu, harus dibetulkan bagaimana cara yang baca yang bagus, yang benar sesuai kaidahnya gitu. Kalau materi umum kan misalkan hafalan kan dia sudah lancar baca, ya tinggal baca gitu. Kalau dalam Al-Quran harus ada pendampingan. Harus. Dan itu ada prosesnya, nggak instan langsung bisa. Tapi yang antum, sepengalaman antum nih, normalnya berapa? Kalau dari yang belum bisa sampai dia bisa mengenal huruf ya, kurang lebih
2 bulan kali, 2 2 bulan, bulan. 3 bulan. Ah. Biar kayak tahu makhraj yang benar, nggak hanya sekedar baca oh abatasa misalkan itu abatasa begini, tapi harus tahu keluarnya dari mana tuh huruf itu. Teman-teman di rumah, siapa yang cita-citanya bisa baca Al-Quran 2 bulan? Tidak bisa, apalagi belajar dari dasar. Betul. Makanya kalau mau bisa baca Al-Quran, ngaji di DKL. Betul. Berarti butuh proses yang panjang, itu baru bisa mengenal huruf hijaiyah 2 bulan. Iya. Wow, Kurang lebih 2 bulan lah. kalau baca Al-Quran lancar banget, bisa kita katakan setahun sampai 2 tahun ya? Mungkin, tapi kalau dia bisa kayak sungguh-sungguh gitu, mungkin bisa kalau di rumah ada pendamping. Pendamping. Gitu. Oke, berarti harus ada kolerasi antara guru ngaji atau guru di sekolah dan orang tua di rumah. Oke, karena mungkin selama ini yang kita rasakan ya Mas Ada ya, kita udah ngajarin di rumah tidak diulangi. Benar, saya juga pernah ngajarin anak itu di tempat belajar sudah benar nih, maksudnya sudah kita ajarkan benar, tapi ketika dia pulang ke rumah tidak ada pendampingan, dibiarkan saja, ketika balik lagi ke tempat belajar masih salah gitu, padahal kemarin udah betul gitu, karena di rumahnya pas saya tanya ya tidak ada pendampingan gitu. Oke, jadi dari proses pendampingan, Iya. pola, cara itu semuanya berkaitan sekali. Iya. Masya Allah. Itu harus. Oke, luar biasa sekali nih, Masya Allah. Mungkin terakhir nih Ustazah, ada nggak sih kesan dan pesan nih, nasihat lah untuk kita semua, terkhusus pada pemirsa, pada teman-teman di rumah dan orang tua khususnya di rumah ini, untuk menghargai proses itu tersebut, gimana Ustazah? Kalau untuk guru itu intinya harus sabar. Karena kalau kita menghadapi anak kemudian kita buru-buru pengen targetnya tercapai nih, nggak sabar, itu nggak akan bisa. Karena ya tadi karakter anak itu beda-beda gitu. Kita intinya harus sabar menghadapi berbagai macam karakter anak gitu. Kemudian gaya belajarnya bagaimana, nah kita harus melihatnya. Jangan sampai target kita memang tinggi nih, harus selesai misalkan materi ini dalam waktu 1 bulan gitu, tapi kondisi anaknya nggak memungkinkan, itu kan nggak bisa instan gitu loh, bim salabim gitu kan. Jadi langsung pintar gitu kan nggak bisa. Apa yang Anda pelajari? Langsung bisa itu nggak bisa, harus ada prosesnya. Dan untuk para orang tua diharapkan bisa mendampingi anak belajar di rumah gitu, entah itu materi umum ataupun ngaji, itu lebih bagus lagi tuh yang ngaji, karena ngaji itu benar-benar harus didampingi. Nggak bisa dia di sekolah misalkan diajarin ngaji begini di rumah diulang tapi nggak ada pendampingan gitu, takutnya salah gitu kan. Jadi begitu. Berarti ada 2 nasihat nih. Untuk guru-guru sabar, untuk orang tua anaknya didampingi ketika belajar dan ketika ngaji. Jadi mereka merasa ada kasih sayang. Iya benar, ada perhatian dari orang tua Oke, gitu. Masya Allah. Teman-teman gimana? Udah ngerti kan? Seorang guru itu bukan pesulap. Oke, semuanya butuh proses, semuanya butuh kesabaran. Benar saja ya? Luar biasa sekali pembicaraan kita di episode ini saja, ya Allah. Iya. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode yang lainnya. Iya, baik. Ini saya ucapkan terima kasih, syukran jazila syukri, udah bisa menyempatkan hadir di Iya. kali ini, bisa sharing bersama. Iya. Terima kasih Ustazah Kiki. Mungkin teman-teman di rumah jangan lupa ditonton videonya, di like, subscribe, dan di komen ya. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.